Pemirsa, sidang kasus narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam sidang sebelumnya, jaksa menghadirkan saksi kunci yang berperan mencarikan pembeli sabu seberat 1 kilogram. Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini kembali menggelar sidang kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Sidang mengagendakan pemeriksaan saksi mahkota yakni Teddy Minahasa. Jenderal Bintang 2 itu akan memberikan kesaksian untuk terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara, Samsul Ma'arif, Linda Pujiastuti, dan Kompol Kasranto. Dalam sidang pada Senin 20 Februari lalu, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 saksi kunci, yakni Janto P. Situmorang dan Muhammad Nasir yang diduga berperan sebagai penerima narkoba jenis sabu dari terdakwa Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru. Dalam sidang tersebut terungkap, Kompol Kasranto meminta polisi untuk mencari pembeli sabu. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, menyatakan tidak ada keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memberatkan kliennya. Hotman justru menyoroti kehadiran 19 jaksa senior untuk menangani kasus ini. Tidak ada bukti sama sekali bahwa Teddy Minahasa meminta agar sabu ditukar dengan tawas. Bahkan ada lagi keanehan yang sangat terlalu aneh, yaitu 4 penyidik polisi dari Bukit Tinggi yang diperiksa 2 minggu lalu ya. Ternyata di BAP tidak ada satupun pertanyaan. Mereka udah di BAP oleh penyidik Polda Metro Jaya, tapi tidak ada satupun pertanyaan apakah benar ada penukaran sabu dengan tawas. Padahal itu kan roh dari kasus ini kan katanya Teddy Minahasa memerintahkan penukaran sabu dengan tawas di Polres Bukit Tinggi. Tapi 4 polisi dari Polres Bukit Tinggi, bahkan ketua panitianya juga yaitu Wakapolres yang kemarin juga telah dibawa sumpah memberikan keterangan di sini. Ternyata di BAP tidak ada sama sekali pertanyaan dari penyidik Polda apakah benar ada perintah dari Teddy Minahasa untuk menukar sabu dengan tawas. Jadi ditanya juga kagak gitu loh. Penyidik yang menangani di Bukit Tinggi itu ditanya juga kagak. Tapi kok didakwa itu gitu loh. Teddy Minahasa merupakan terdakwa peredaran narkotika jenis sabu. Ia didakwa bekerja sama dengan anak buahnya di kepolisian dan warga sipil dalam bisnis gelap peredaran narkoba. Menurut jaksa, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawiranegara, Samsul Ma'arif, dan Linda Pujiastuti untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai kasus peredaran narkoba ini yang dilakukan oleh mantan Kapolda Sumbar Teddy Minahasa bersama dengan penasehat ahli Kapolri, ada Pak Arianto Sutadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arianto. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Afan. Pak Arianto, ini lagi-lagi Polri disorot setelah sebelumnya ada kasus Jenderal Bintang 2 juga, pembunuhan berencana Verdi Sambo, lalu kemudian sekarang ada lagi Jenderal Bintang 2 terlibat kasus narkoba. Ini sepertinya kasus yang menjerat para pejabat tinggi di kepolisian seolah bertubi-tubi nih. Kapolri ditambahi tugas yang luar biasa sepertinya. Anda melihatnya bagaimana? Kapolri bagaimana menanggapinya? Iya, baik, terima kasih ya. Dilalah ya Pak Kapolri ini. Beliau orang yang bijak, pas masa kepemimpinannya dilanda prahara ya. Dengan praharanya itu dengan tidak terduga-duga melibatkan pejabat tinggi dan terlibat di dalam suatu tindakan yang sangat spektakuler ya, sehingga menarik perhatian seluruh publik
dan terutama menurunkan citra Polri. Yang terjadi kan seperti itu. Ya. Tapi kemudian Pak Kapolri sudah membalas dengan tindakan tegas ya. Dan tidak akan menutup-nutupi seperti apa yang dulu disampaikan oleh Bapak Presiden, apapun yang terjadi kalau memang ada yang melanggar, entah itu prajurit, entah itu bintara atau perwira atau perwira tinggi, ya semua ditindak tanpa pandang bulu. Dan semua itu ditindak dengan kecepatan, dengan keseriusan, dan sesuai jalur-jalur yang ada. Jadi saya kira itu sudah dijawab oleh Bapak Kapolri, dan alhamdulillah satu demi satu sudah mulai terkuak ya apa yang terjadi sesungguhnya. Seperti dulu dari Pak FS kan itu kejadiannya kan seakan-akan wah satu rombongan polisi udah bejat semua melakukan tindakan yang sangat kayak gitu, sadis. Tapi ternyata belakangan baru terungkap, oh ternyata dulu itu adalah karena Pak FS yang kilaf kemudian melakukan tindakan yang sangat di luar dugaan, menembak, merencanakan, dan kemudian bahkan menghilangkan barang bukti, dan dia memanfaatkan anggota. Itu yang terjadi. Sehingga oh ternyata hanya satu oknum, tapi kalau ini oknumnya itu pangkatnya tinggi, maka bisa hancur semua nama polisi. Nah, dengan tindakan-tindakan Pak Kapolri itu mudah-mudahan sekarang sudah mulai kelihatan bahwa oh ternyata rusaknya polisi itu dalam taraf yang seperti itu, bukan keseluruhannya kan gitu kan, hanya oknum. Nah dilalah pas itu beliau Pak Kapolri menegaskan bahwa akan melakukan tindakan tegas, tidak pandang bulu. Termasuk juga kok ada berita penangkapan narkoba yang di Polda Metro, dan kemudian merembet-rembet, oh ternyata itu adalah buntut daripada rangkaian peristiwa yang terjadi di Sumatera Barat. Gitu. Padahal Pak Teddy sendiri kan itu termasuk ya dipromosikan ya waktu itu jadi Kapolda Jatim. Berarti kan track recordnya bagus saat itu ya. Kami kemudian belum sampai berapa bulan menjabat atau belum sampai 1 minggu. Hanya berapa minggu di situ kemudian langsung terjerat kasus ini dan terbukalah kasus ini. Dan sekarang itu kasus sudah masuk ke pengadilan ya gitu ya. Jadi rame ya karena Pak Teddy sendiri merasa, ya saya sendiri juga melihat Pak Teddy selama itu track recordnya juga cukup lumayan itu ya sebelum kejadian kebuka aibnya ini dalam tanda petik gitu ya. Ya, jadi Pak Teddy kayaknya merasa dia tidak berbuat salah gitu, dan kemudian karena beliau juga seorang ahli dalam polisi jadi sudah tahu ilmu pembuktian bagaimana, maka dia sekarang mati-matian di dalam persidangan itu ini ingin menunjukkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa dia itu tidak pantas dijadikan sebagai tersangka dengan tuduhan menyisihkan itu sabu itu dan kemudian menjual dengan memanfaatkan Pak Kapolres ataupun bawahannya waktu itu. Itu kira-kira yang terjadi. Jadi intinya adalah perkara yang ini bertubi-tubi ini alhamdulillah sekarang kok sudah semakin terkuak apa yang sebelumnya terjadi. Dan itulah kenyataannya dan diproses sesuai dengan prosedur yang ada. Kepada yang diduga salah pasti diproses. Seperti yang kemarin itu zamannya Pak FS itu kan berapa orang, 90 orang diduga, kemudian 31 dimasukkan tempat sus, kemudian 6 orang masukkan perusakan penyidikan, kemudian 4 orang atau 5 orang terlibat dalam perencanaan. Itu semua kan disidangkan dengan secara terbuka dan cepat, serius gitu. Ternyata hasilnya seperti itu. Gitu. Dan ini Pak Teddy juga demikian. Contoh daripada keseriusan polisi untuk menindaklanjuti setiap apapun yang diduga terjadi dan melibatkan anggota yang menyeleweng akan diproses sesuai dengan jalur yang berlaku, dan ini diharapkan juga memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku lain ataupun oknum-oknum polisi yang selama ini mungkin masih kurang baik untuk segera berhenti dan menjadi polisi yang baik lah kira-kira. Kalau istilahnya Pak Kapolri menjadi polisi yang 24 karat emasnya kayak gitulah. Kira-kira gitu kalau ini sementara ini yang saya lihat ya, secara umum gejalanya. Pak Arianto, kalau kita lihat tadi Bapak mengatakan di jalur yang sedang berlaku kan jalur persidangan saat ini ya. Nah di jalur persidangan ini terungkap juga dari fakta persidangan berdasarkan kesaksian dari Aibtu Yanto Situmorang bahwa ada relasi kuasa di sini. Ada perintah dari Kompol Kusranto, Kapolsek Kalibaru untuk mencarikan pembeli di situ, pembeli sabu yang mengatakan bahwa ini sabunya punya Jenderal Bintang 2 katanya gitu. Yang akhirnya kemudian terungkaplah nama Teddy Minahasa. Nah ini kan ada relasi kuasa. Tadi saya sempat berbincang dengan Pak Benny Mamoto.
bahwa seharusnya bawahan harus tegas menolak perintah yang tidak benar begitu. Nah, tapi mekanismenya selama ini belum terbentuk. Mekanisme pelaporannya, lalu kemudian rewardnya, perlindungannya ini belum terbentuk. Nah, ini dari Pak Arianto sendiri punya analisa mengenai hal ini, Pak, untuk mekanisme pelaporan perintah yang tidak sesuai dengan aturan? Kalau saya tidak problemnya, kalau saya sih bukan kepada bagaimana sistem pelaporannya, tapi ini ya gini, polisi itu kan unik ya. Diharapkan menjadi orang yang baik ya, karena polisi itu bertugas sebagai penegak hukum, mempunyai kewenangan yang sangat luas, sehingga dia diberikan kewenangan yang besar. Tetapi sayangnya memang pengawasan sampai sekarang ini saya akui masih cukup lemah ya, kurang kuat. Nah, di polisi sendiri itu kalau normanya itu sudah diawasi dengan norma yang sangat berlapis-lapis, Pak. Di situ ada undang-undang peraturan mengenai disiplin, artinya untuk ketaatan polisi pada waktu, ketempatan tugas, dan kemudian inventaris, perlengkapan dan sebagainya, itu yang pokoknya disiplin lah mengenai aturan yang berlaku. Kemudian ada kode etik. Kode etik Polri itu dirubah, yang dulu tahun 2011 nomor 14 dirubah sekarang menjadi terakhir ini nomor 7 tahun 22. Itu Pak, di kode etik itu waduh sudah jelas sekali itu anunya Pak. Aturan-aturan yang harus dikerjakan di situ gitu ya. Tapi terutama aturan yang bahwa atasan hierarki itu harus ditegakkan, di situ masih ada. Memang di dalam etika kelembagaan pasal itu menunjukkan tuh, pasal 11 itu seorang atasan harus bisa menunjukkan perilaku yang baik pada anggota, bertanggung jawab pada keselamatan anggota dan sebagainya. Tapi bawahan juga harus taat pada hierarki. Bunyinya masih begitu. Nah, kemudian ada pasal yang mengatakan bahwa seorang atasan itu kalau melakukan tugas harus sesuai dengan profesional dan prosedural. Bawahan juga demikian. Bawahan harus taat pada atasan, tetapi bawahan bisa melawan apabila perintah itu bertentangan dengan kesusilaan, agama atau hukum. Ya. Bunyinya kan kayak gitu ya. Tapi dalam praktek itu, ini ketaatan pada atasan ini masih tetap saja menjadi titik berat gitu loh. Ya. Jadi kalau kemudian sekarang ini kenapa bawahan disuruh yang melanggar gitu kok kemudian tidak berani melawan gitu ya. Itulah kenyataan yang di lapangan ya. Kadang-kadang antara perintah pimpinan yang itu melanggar hukum sama tidak itu masih kurang jelas, Pak. Misalkan contoh ya, menyisihkan barang bukti itu ya, yang untuk sabu itu disuruh ganti ke tawas dengan alasan bahwa itu untuk mancing gitu kan. Bagi bawahan yang nggak tahu bahwa itu suatu penyelewengan, kan dia waktu itu ya udah kerjakan saja kan kayak gitu. Belakangan itu kan kejadiannya ternyata yang disisihkan itu ternyata bukan untuk mancing, tetapi dipakai untuk diedarkan secara ilegal gitu. Ya kayak gitu yang terjadi. Jadi kalau sekarang ya kalau kita memproses bawahan yang ada melakukan tindakan karena relasi kuasa itu, kemudian itu dia anggap itu nggak bisa diterima, sangat sulit Pak, karena di dalam kehidupan polisi itu ketaatan pada perintah atasan itu sudah sangat melekat sekali gitu loh. Walaupun di Perkap sendiri ada tulisannya bahwa bawahan boleh menolak pada atasan apabila perintahnya itu melanggar hukum atau susila atau agama itu tadi, dan kemudian boleh melapor kepada atasan yang lebih tinggi gitu kan. Kemudian apalagi kemudian ya itu tadi, jadi menolak boleh, kemudian melaporkan pada atasan yang lebih tinggi. Nah sekarang coba bayangkan tuh, seorang di Polres kemudian disuruh kayak gitu, persuruhnya aja tidak langsung pakai WA atau apa, kemudian dia melakukan, apakah dia mungkin dia melapor kepada yang lebih tinggi daripada Kapolda, melapor Kapolri, kan jalur gitu nggak bisa. Dan di dalam kode etik Polri itu Pak yang diatur itu, ini saya lihat ya ada 61 item loh yang sudah rinci sekali itu Pak, seperti nggak usah pergi kepada relasi kuasa dan sebagainya. Tapi di dalam salah satu pasal larangan itu ya, etika kelembagaan itu jelas tuh bagaimana kalau polisi itu menyisihkan barang bukti ataupun memanipulasi barang bukti, ada pasal pelanggarannya ini di dalam kode etik itu. Jadi di situ terinci etika kenegaraan aja ada 8 poin itu larang. Kemudian etika kelembagaan ada 33 poin. Artinya aturannya sudah ada, sudah lengkap, sudah detail begitu, tapi implementasinya ya Pak ya?
sangat detail gitu. Baik. Jadi ini nggak boleh gitu. Baik, nanti kita boleh dalamin lagi selepas jeda ya Pak ya, karena kita harus jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Kita masih memantau bagaimana jalannya sidang kasus narkoba Teddy Minahasa yang akan berlangsung beberapa saat lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kita masih mendiskusikannya bersama dengan penasihat ahli Kapolri, ada Pak Arianto tadi. Pak Arianto, tadi Anda sempat menyinggung masalah perintah atasan yang kemudian masih melekat di tubuh Polri, jiwa korsa yang harus memang dipatuhi oleh para bawahannya. Nah, ini sempat yang diperdebatkan dalam sidang Ferdy Sambo kemarin mengenai perintah atasan dan perintah jabatan. Nah, ini banyak yang kemudian seringkali tertukar Pak untuk pengertiannya atau menerjemahkannya. Bagaimana kemudian menegaskan mana yang benar, mana yang tidak? Ya, kalau di dalam KUHP itu kan bunyinya perintah jabatan ya. Perintah jabatan itu berarti itu banyak ahli itu menafsirkannya macam-macam. Kalau menurut saya sih ya yang penting kalau seorang itu melakukan tindakannya bukan karena niatnya sendiri, karena terpaksa, itu saya pikir ya itu sudah termasuk yang tidak bisa dikenakan pidana untuk dia. Seperti di pasal 51 itu bunyinya kan karena perintah jabatan ya. Artinya jabatan yang sah, yang orang berwenang, bahkan kadang-kadang ditanya ada surat perintahnya apa tidak. Nah, kalau di dalam polisi itu aturan yang berlaku di situ, aturan kelembagaan itu ada hierarki, Pak. Hierarki. Kemudian ada perintah atasan. Semua atasan itu adalah orang yang pangkatnya lebih tinggi, tidak harus dia itu di dalam satu lingkungan gitu ya, lingkungan tugas yang sama. Itu semua atasan dari kecil polisi itu sudah dididik untuk taat kepada atasan karena dulu kita mewarisi di hierarki dalam militer, tidak boleh menyangkal dan kemudian tidak boleh menanyakan perintahnya itu apa benar Pak ini kok ini sudah apa benar. Apakah sudah ada suratnya, nggak berlaku di dalam polisi itu. Itulah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan kemudian kan peristiwa ini kan terjadinya kan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kemarin Pak Sambo itu manggil istrinya, suruh ini, kemudian suruh hubungi ini, suruh periksa, suruh dan sebagainya itu semua pasti nggak ada pakai surat perintah. Kalau menurut hemat saya itu sudah termasuk di dalam tindakan yang nggak bisa diingkari oleh bawahan gitu. Kecuali memang kalau di dalam norma di Perpol itu kan tertulis bawahan menolak perintah atasan apabila bertentangan dengan hukum, agama, dan susila. Nah, kalau pada saat disuruh itu dia nggak bisa membedakan apakah ini bertentangan dengan hukum atau tidak. Tidak sempat ada kesempatan untuk ngecek, gitu. Apalagi menafsirkan bahwa itu sesuai dengan undang-undang atau norma atau tidak. Kan nggak bisa dipersalahkan kepada dia. Kalau saya pikir ya, dalam suatu melihat ini kasus-kasus yang terjadi di lingkungan polisi ini, yang di dalam ranah etika ataupun ranah pidana itu, mestinya harus dimaklumi bahwa kebiasaan yang terjadi di situ adalah itulah yang sudah nggak bisa diingkari oleh para juri di bawah. Selalu ngomongnya siap walaupun itu siap keberatan tapi dia tetap aja siap nggak bisa menolak. Gitu. Jadi sebenarnya berhak saja menolak dengan meminta surat perintah ya Pak sebenarnya. Celahnya di situ Pak ya? Iya Pak, di dalam polisi itu Pak tidak pernah ada Pak yang namanya nyuruh itu dengan surat perintah. Kecuali kalau misalkan kita penyidikan, ada surat perintah penyidikan. Berangkat kemana ada surat perintahnya. Tetapi kalau tolong ambilkan saya ya, baju saya ketinggalan di rumah. Ya nggak ada surat perintahnya dong. Iya. Kamu ambil orang ini. Ambil pokoknya paksa dia, nggak ada surat perintahnya itu semua gitu Pak. Jadi kalau konotasi pasal 51 itu diterapkan harus ada surat perintahnya untuk di lingkungan kepolisian nggak cocok Pak. Seperti saya. Jadi kalau untuk penerapan di kasus narkoba ini bagaimana Pak? Karena kan di sini diminta untuk menyisihkan beberapa barang bukti. Nah itu bagaimana Pak? Ketika masih menyisihkan itu Pak, kan kita kan sebagai bawahan kita nggak ngerti Pak, apakah itu policy dari atasan Pak ya? Kalau di dalam aturan pidana itu Pak ya, barang bukti itu kan yang menentukan yang boleh menyisihkan kan jaksa ya. Kemudian yang dimusnahkan berapa itu jaksa. Tetapi di dalam policy kehidupan itu ada juga penyisihan itu perintah dari atasan, ini sisihkan dulu gitu. Nah, dalam hal itu apabila itu tujuannya memang untuk penegakan yang lebih tinggi, itu misalkan itu mungkin juga belum melanggar aturan Pak gitu. Jadi ketika prajurit itu bawahan itu menerima perintah melaksanakan itu, kan dia belum bisa menilai apakah itu melanggar undang-undang apa tidak.
yang tercetak di kepalanya itu adalah perintah atasan, ya harus dikerjakan gitu. Nah, ini dalam narkoba ini kan terbukanya kan belakangan, Pak. Kejadiannya bulan yang lalu, kenyataannya sekarang baru, oh ternyata dulu begini gitu. Nah, kayak gitu yang terjadi, Pak. Jadi dalam memilah-milah ini kalau menurut saya, apakah ini orang itu salah apa tidak, itu harus dikembalikan kepada konteks kehidupan yang terjadi di dalam lingkungan polisi itu sendiri, Pak. Jadi anggota yang salah memang harus tindak. Misalkan Pak Teddy lah, jenderal. Kalau terbukti bahwa dia itu menyisihkan dan kemudian untuk kepentingan sendiri yang melanggar hukum, ya itu harus ditindak. Tetapi bawahan-bawahan yang terlibat itu, Pak, yang patut diduga bahwa dia tidak bisa mengelak daripada keharusan yang dilakukan, itu nggak bisa dilibatkan kemudian dihukum dengan peristiwa aturan penafsiran hukum seakan-akan toh dia udah melaksanakan bahwa dia begini-begini kayak gitu. Seperti kemarin itu kan. Jadi kalau si Anda Eliezer itu melihatnya kan, memang dia udah menembak. harus diungkapnya yang memang pucuknya dulu, Pak. Berarti yang kondisi ini berarti pucuknya adalah Teddy Minahasa, berarti bawahnya bukan mengikuti. bukan pucuknya. Dilihat daripada siapa, Pak, di antara rombongan ini yang terlibat ini yang memang betul-betul niat jahat untuk itu, Pak, gitu kan. Nah, niat jahatnya itu dilakukan sendiri atau dengan menyuruh orang lain, nah gitu, barulah dicari, Pak. Nah, kemudian nyuruh orang lain itu pun harus dilihat juga, apakah nyuruhnya itu samar-samar atau sudah clear. Nah, itu jadi gini, Pak, kalau melihat di dalam aturan pidana menurut saya siapa ya? Setiap perbuatan itu bisa dipertanggungjawabkan kalau ada unsur niatnya, ada unsur kesalahannya kan gitu, dan tidak ada faktor pembenarnya gitu. Nah, kemudian sama juga dengan di polisi. Di dalam menegakkan kode etik itu mestinya juga dilihat, tidak hanya perbuatannya saja yang dilakukan kemudian dikenakan hukuman, enggak. Harus sama dong pembuktiannya bahwa itu ada niat enggak, niat buruk apa tidak gitu. Kalau ada niat, ya barulah itu juga itu dikenakan. Tapi kalau tidak ada niat, ya nggak bisa dikenakan seperti orang berniat itu kan gitu. Jadi ini bukan dari pucuk seluruh bawah, enggak, Pak. Ini kan dulu yang ketangkep tangan kan yang di bawah dulu nih, Ya, yang betul. di Jakarta itu. Jakarta kemudian ternyata merembet ke Kapolres kemudian merembet lagi kepada Pak Teddy bahwa itu bagian daripada yang disisihkan. Ya ke atas kita nyarinya adalah siapa sih sebetulnya ini yang mempunyai niat sehingga barang itu bisa diedarkan di lapangan. Kayak gitu, Pak, yang dicari itu kesalahannya seperti itu. Nah, tapi kemudian di dalam ini narkoba ini juga mengacu pada kasus dalam Verdi Sambo kemarin itu kan dulu ketika itu kan polisi kan udah kebakaran jenggot ya karena sangat fatal kayak gitu sehingga polisi kan buru-buru cepat sekali mengadakan sidang etik. Baik. Langsung aja diputuskan begini orang dianggap pasti ini salah di PTDH dan sebagainya itu. Padahal pembuktiannya kan serumit seperti yang 6 bulan. Iya. Jadi Di sidang sidang etik ini memang ternyata kan tidak begitu kejadiannya, tidak Pak, gitu. tidak serta-merta bisa langsung sama dilakukan juga begitu ya, Pak ya? Iya, ternyata kan yang jahat kan tidak semua. Iya, baik. Yang lain tuh korban kejahatan, Pak. Nah, gitu. berkaitan korban dengan masuk dihukum dengan yang berkaitan sama, yang dengan sangat fatal itu, Pak. Padahal sidang etik. mereka yang jadi korban itu Ya, mohon orang izin Pak baik-baik Rento. itu. Ya, berkaitan dengan sidang etik, Pak, karena kita juga hari ini bertepatan dengan jadwal sidang etik untuk Barada Eliezer yang akan mengikuti jalannya sidang etik. Nanti kita akan melihat bagaimana jalannya sidang etik di Mabes Polri.